Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Syihab. Pada pertemuan hari ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai kebutuhan gizi manusia. Nah, pertama-tama saya ajak Anda untuk melihat gambar di sebelah kiri. Ini ada gambar mie goreng, ini ada gambar lontong Padang, ada bubur, ada roti. Mungkin tadi pagi Anda makan salah satu di antara jenis-jenis makanan ini gitu ya. Sebenarnya untuk apa sih kita makan setiap hari? Pada intinya kita makan setiap hari, sehari 3 kali, itu adalah untuk menyediakan energi bagi tubuh kita. Tentunya makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu harus melalui sebuah proses pencernaan terlebih dahulu, sehingga makanan yang tadi kita konsumsi itu bisa menghasilkan energi bagi tubuh kita. Sumber energi atau pada tubuh manusia begitu ya diperoleh dari makanan. Nah, ternyata kebutuhan energi pada manusia begitu ya itu berbeda-beda, dapat dilihat dari berbagai faktor. Faktor yang pertama adalah faktor gender, yang kedua adalah usia, yang ketiga adalah faktor fisik yang direpresentasikan dengan tinggi badan dan berat badan, dan yang keempat adalah aktivitas. Jadi ketika Anda berada dalam masih kecil gitu ya, masih bayi, beranjak anak-anak gitu ya, kemudian remaja, dewasa begitu ya, kemudian Anda menjadi lansia, ini ternyata memiliki kebutuhan energi yang berbeda-beda. Tentunya orang yang sedang aktif tumbuh seperti pada remaja itu akan membutuhkan energi yang lebih besar begitu ya dibandingkan dengan orang yang sudah lansia. Demikian juga pada anak-anak. Nah, kalau kita lihat lagi, jadi tadi tambah usia itu berpengaruh. Perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan ternyata itu mempengaruhi kebutuhan energi. Laki-laki akan membutuhkan energi yang lebih besar untuk melakukan sebuah aktivitas dibandingkan dengan perempuan. Nah, faktor lain yang mempengaruhi kebutuhan energi adalah tinggi badan dan berat badan. Saya ambil contoh begini, ada 2 orang usianya 25, sama-sama 25, tapi yang satu beratnya 70 kg, yang satu beratnya 100 kg. Nah, maka walaupun usianya sama dan katakanlah dua-duanya itu laki-laki, memiliki gender yang sama, maka kebutuhan energi orang yang beratnya 100 kg ini akan lebih banyak dibandingkan dengan orang yang 70 kg. Kemudian faktor lain yang mempengaruhi kebutuhan energi adalah aktivitas. Jadi aktivitas itu mempengaruhi kebutuhan energi. Tentunya orang yang aktif bergerak dan orang yang cenderung diam atau sedentary itu akan membutuhkan energi yang jumlahnya berbeda. Orang yang aktif, bahkan orang yang sangat aktif seperti atlet atau misalkan dalam kondisi fisiologis tertentu seperti hamil dan menyusui, itu memang membutuhkan tambahan energi yang lebih besar begitu. Kemudian juga orang yang sangat aktif di luar begitu ya, dibandingkan dengan orang yang hanya duduk di rumah atau bekerja kantoran. Nah, ternyata kita makan itu untuk yang kita ambil itu adalah zat gizinya. Jadi ketika makan yang kita ambil itu zat gizinya itu buat apa aja sih? Kalau tadi selain sebagai sumber energi, ternyata zat gizi dari makanan yang kita konsumsi itu memiliki fungsi-fungsi yang lain, yaitu diantaranya adalah untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan gitu ya, supaya kita tambah besar, tambah tinggi, dan sel-sel kita tetap sehat. Fungsi yang lain adalah untuk regulasi metabolisme, antibodi, dan osmotic cell. Jadi bagaimana tubuh kita dapat bekerja setiap hari begitu ya, bisa tahan dari berbagai penyakit begitu ya, penyakit yang kita mempunyai sistem imunitas, dan juga kita bisa mempertahankan keseimbangan dalam tubuh kita gitu ya, suhu tubuh kita tetap, kita tidak terlalu berkeringat banyak gitu ya. Ini juga sangat dibutuhkan atau bisa diakomodir oleh zat-zat gizi yang kita konsumsi. Nah, sebelum kita bisa melihat
bahwa zat gizi itu bermanfaat begitu ya. Sebenarnya bermanfaatnya kayak gimana sih gitu ya. Tadi bermanfaatnya menghasilkan energi gitu. Energi dari mana? Energi dari makanan. Makanan dari mananya gitu ya. Nah, makanan yang kita konsumsi itu sebelum bisa digunakan sebagai sumber energi, itu harus melalui serangkaian proses pencernaan. Proses pencernaan sendiri adalah proses penguraian senyawa makromolekul menjadi senyawa sederhana sehingga dapat digunakan oleh tubuh sebagai sumber energi, pertumbuhan, dan metabolisme. Dalam makanan itu ada 3 jenis nutrisi makro begitu ya yang dapat digunakan sebagai sumber energi. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Karbohidrat, protein, dan lemak dalam proses pencernaan ini harus diurai terlebih dahulu supaya bisa digunakan oleh tubuh. Karbohidrat ini harus diuraikan dulu menjadi glukosa. Kemudian protein ini harus diuraikan terlebih dahulu menjadi asam amino. Demikian pula lipid itu harus diuraikan terlebih dahulu menjadi asam lemak. Jika komponen atau sumber-sumber energi ini sudah berada dalam bentuk sederhana seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak, maka dia baru bisa digunakan oleh tubuh sebagai sumber energi untuk pertumbuhan dan juga dalam proses metabolisme. Nah, ini kita lihat ada sumber gizi pada berbagai makanan. Kita lihat satu-satu ya. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat ini terdiri dari 2 jenis, ada karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Contoh karbohidrat sederhana diantaranya ada glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Contoh karbohidrat kompleks ada pati, ada amilum, dan ada serat yang mampu dimakan, yang bisa dimakan, edible fiber. Nah, kalau mengingat sekarang kecenderungan itu kita semakin banyak penyakit degeneratif ya, diantaranya itu memang karena terlalu banyak mengkonsumsi gula-gula sederhana. Jadi gula-gula sederhana itu sebetulnya dia merupakan sumber energi yang baik karena bisa digunakan gitu ya, bisa digunakan langsung oleh tubuh, proses pencernaannya itu tidak memakan energi terlalu banyak. Namun kekurangannya ini itu jadi kayak terlalu banyak begitu ya, terlalu banyak kita mengkonsumsi yang ini gitu ya. Sedangkan untuk menciptakan pencernaan yang sehat, menciptakan keseimbangan itu juga dibutuhkan makanan yang mengandung karbohidrat kompleks. Makanan yang mengandung karbohidrat kompleks itu umumnya mengandung banyak serat, sehingga ini dia sangat bagus untuk proses pencernaan. Kalau terlalu banyak makan karbohidrat sederhana seperti gula-gula fruktosa gitu ya, glukosa, itu dia dapat menyebabkan penyakit diabetes. Nah, sumber gizi pada makanan yang lain yang kedua adalah protein. Nah, protein ini diketahui merupakan sumber energi. Selain sumber energi, dia juga berfungsi sebagai zat pembangun atau pembentuk struktur dan perbaikan tubuh. Nah, protein itu ya kita peroleh utamanya dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Bisa makanan yang berasal dari hewan, bisa juga makanan yang berasal dari tanaman atau kita kenal dengan protein nabati. Di sini ada contoh telur, ada ikan, ada gandum, dan ada juga susu. Ini adalah contoh-contoh makanan yang mengandung protein dalam jumlah tinggi. Nah, sumber gizi yang lain adalah lipid. Nah, yang kita tahu itu kan ada lemak, ada minyak gitu. Lipid itu apa sih? Nah, jadi lipid itu adalah bentuk yang lebih umum dari lemak dan minyak. Semua lemak dan minyak itu termasuk ke dalam lipid. Saya ulangi, semua lemak dan minyak itu masuk ke dalam lipid. Lalu apa bedanya lemak dan minyak? Lemak dan minyak itu berbeda dalam bentuk fisiknya. Kalau minyak itu cair, kalau lemak itu padat. Nah, apa sih peranan lipid dalam tubuh kita? Ternyata lipid itu memiliki peranan yang sangat banyak juga, diantaranya sebagai komponen hormon. Lemak dan minyak juga membantu pencernaan sebagai cadangan energi, dan lemak dan minyak itu merupakan bagian penting dari membran sel.
Lipid itu diketahui juga sebagai sumber energi yang lebih efektif dibandingkan dengan karbohidrat karena dia mengandung mengandung 9 kalori per gram gitu ya. Nah, ada juga kalau kita lihat lemak itu kan sebenarnya cenderung dihindari padahal sebetulnya dia sehat gitu ya. Tapi lemak yang seperti apa sih yang sehat? Nah, lemak yang sehat adalah berasal dari lemak-lemak yang tidak jenuh atau bahasa Inggrisnya kita kenal dengan unsaturated. Lemak yang tidak jenuh ini mengandung asam lemak esensial dan dapat mencegah penyempitan pembuluh darah akibat penumpukan kolesterol. Lemak-lemak yang bersifat tidak jenuh ini banyak terdapat dari bahan pangan nabati, juga terdapat pada kacang-kacangan, telur gitu ya, tentunya telur yang omega 3 ya gitu ya. Kemudian terdapat juga pada banyak produk ikan. Nah, apa yang terjadi jika kita kekurangan zat gizi gitu ya? Jadi yang namanya kita kekurangan zat gizi, jadi malnutrisi itu ada dua. Istilahnya satu malnutrisi, tapi kondisinya bisa dua. Malnutrisi itu bisa kekurangan zat gizi, bisa berarti kekurangan zat gizi, bisa juga berarti kelebihan zat gizi. Nah, kita akan lihat ini adalah kasus yang banyak terjadi di Indonesia, yaitu kekurangan zat gizi. Karena Indonesia itu masih tergolong negara yang berkembang. Kekurangan zat gizi ini banyak terdapat pada anak usia sekolah gitu ya. Sekarang juga bahkan sampai ke balita. Kalau kita lihat, kekurangan zat gizi ini bisa mengakibatkan berbagai kondisi begitu ya. Ada kondisi yang namanya wasted, ada stunted, ada wasted dan stunted. Kondisi wasted itu atau dinamakan juga dengan kurus adalah kondisi tubuh yang kurang dari berat badan normal. Ada juga kondisi lain yang dinamakan dengan kondisi stunted atau di Indonesia namanya stunting gitu ya. Itu adalah tinggi badan yang lebih rendah dibandingkan kondisi normalnya. Jadi stunting adalah kondisi gagal tumbuh gitu ya karena kekurangan gizi. Anak itu harusnya, anak SD usia kelas 7 tahun itu harusnya tingginya segini misalkan gitu ya. Ternyata dia tingginya, anak yang stunting itu tingginya jauh berbeda. Dan ini adalah menjadi salah satu program prioritas pemerintah karena ternyata stunting itu memiliki efek jangka panjang yang cukup signifikan gitu ya, bisa mempengaruhi kecerdasan, kesehatan, juga masa depan masa depan anak tersebut. Ada juga kondisi yang lebih parah, ini dia mengalami kurus juga, dia mengalami stunting juga. Ini biasanya terjadi pada anak-anak yang mengalami kekurangan gizi kronis. Nah, kekurangan gizi secara umum begitu ya, baik itu secara kuantitas maupun kualitasnya itu dapat menyebabkan gangguan proses pertumbuhan, proses produksi tenaga, proses pertahanan tubuh. Dia juga dapat mempengaruhi struktur dan fungsi otak serta perilaku. Jadi betapa besar peranan gizi itu bagi berbagai aspek yang ada dalam tubuh kita, bukan hanya jadi kurus gitu ya, bukan hanya jadi nggak tinggi gitu ya, tapi hampir semua aspek itu dipengaruhi oleh adanya zat gizi dalam tubuh kita. Nah, ini kalau yang terjadi kalau kita kelebihan zat gizi, tentunya banyak juga di Indonesia mulai banyak, tapi lebih banyak di negara-negara yang sudah maju, contohnya di Amerika gitu ya. Gizi lebih ini dapat menyebabkan kegemukan atau obesitas. Karena kenapa? Tadi kita kan punya ngambil karbohidrat, karbohidrat, lemak, protein, semua itu kalau energinya kita kan punya batasan atau kebutuhan energi gitu ya. Kalau yang kita makan itu lebih banyak daripada yang digunakan, maka kelebihan energi atau kelebihan makanan itu akan disimpan dalam tubuh kita dalam bentuk lemak, sehingga pada akhirnya akan dapat menyebabkan kegemukan. Kegemukan merupakan salah satu faktor terjadinya berbagai penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes mellitus, jantung koroner, penyakit hati, dan kantung empedu. Ini di sini ada berbagai jenis penyakit juga. Nah, ada juga yang dinamakan dengan obstructive sleep apnea. Jadi Anda mendengkur itu adalah sebetulnya mendengkur itu bukan sebuah kebiasaan, tapi itu adalah sebuah pertanda ketika Anda mengalami kelebihan berat badan
atau hampir ada kelebihan berat badan itu sehingga mengganggu jalur pernapasan Anda gitu. Bukan karena kebiasaan atau kecapean atau gimana, tapi ini juga bisa menjadi salah satu tanda Anda mengalami kelebihan berat badan. Nah, berapa banyak sih zat gizi yang harus kita konsumsi setiap hari? Ini untuk karbohidrat, itu jumlahnya antara 6 sampai 10 gram per kilogram per hari. Saya ambil contoh untuk orang dengan berat badan 70 kg, ini memerlukan 3000 kalori per hari dan 60%-nya itu dapat diperoleh dari karbohidrat. Lalu lemak itu jumlahnya antara 20% hingga 25%, tapi pastikan Anda memperoleh sumber lemak atau lipid itu dari kalau bisa sih lemak-lemak yang tidak jenuh dan lemak-lemak yang esensial gitu ya, artinya bagus untuk kesehatan kita. Kemudian ini sumber protein itu juga banyak begitu ya, dapat berasal dari sumber hewani dan dapat juga nabati. Tapi sumber protein yang kalau kita peroleh dari sumber makanan hewani itu sebetulnya memiliki kualitas dan kuantitas yang lebih bagus dibandingkan dari protein nabati begitu ya, karena dia memiliki asam amino esensial yang lebih lengkap begitu ya, dan tingkat ketercernaannya pun tinggi. Rekomendasi RDA atau Recommended Dietary Allowance untuk protein itu adalah sebesar 0,8 gram per kilogram tubuh kita per hari. Jadi itu tadi kita tahu kita makan itu untuk apa begitu ya, bagaimana makanan itu mempunyai peranan yang cukup besar gitu dalam tubuh kita. Makanan yang kita konsumsi itu bisa menghasilkan energi begitu ya, memelihara fungsi tubuh dan banyak sekali. Kita juga tahu apa yang akan terjadi jika kita kekurangan gizi ataupun kelebihan gizi. Jadi makanan itu intinya sangat mempengaruhi gitu ya. You are what you eat. Kita menjadi sekarang karena apa yang kita makan. Oke, demikian dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Jika ada pertanyaan atau saran mungkin ya, nanti bisa kontak saya langsung. Nanti kita bisa komunikasi lebih lanjut. Oke, demikian. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.